Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurmali Hidayah dari kelas 12 MIPA 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat M.Hum, yaitu membuat teks artikel. Teks artikel yang saya buat berjudul "Seriuskah pemerintah meminta masyarakat lebih aktif mengkritik?" Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada kegiatan peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020 pada tanggal 8 Februari 2021 menuai banyak tanggapan dari masyarakat. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik harus terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehari setelah pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah. Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar, ujar Pramono dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional. Pernyataan tersebut sontak membuat masyarakat menjadi bingung dan disambut dengan skeptis oleh para aktivis. Pasalnya, pernyataan ini sangatlah kontradiktif dengan realita yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari metro.tempo.co, edisi 12 Februari 2021, menyatakan, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, menganggap pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan jebakan tersembunyi. Sebab menurutnya, banyak pihak yang menyampaikan kritik kepada Presiden namun malah berujung pada pidana. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, juga turut menyampaikan komentarnya. Ia mengatakan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil oleh polisi? Seperti yang kita ketahui, bahwa selama ini, pemerintah selalu memberikan respon yang sinis kepada para pengkritiknya. Banyak dari para aktivis yang menyampaikan kritik mereka kepada pemerintah, namun justru dianggap telah melontarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama. Kemudian, berujung pada pelaporan dan penangkapan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE sebagai dalihnya. Para buzzer pun aktif menyerang kepada para pengguna media sosial yang memiliki pandangan berbeda dari pemerintah. Seperti halnya kasus penggerbekan kamar kos salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Muhammad Hisbun Payu, oleh puluhan personel kepolisian daerah Jawa Tengah. Dia langsung ditahan dengan tuduhan telah melanggar pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Karena salah satu unggahannya di media sosial yang menyatakan Presiden laknat, karena kebijakan Presiden yang menurutnya lebih mementingkan investasi ketimbang kesejahteraan rakyat. Adapun kasus salah seorang remaja di Medan, Ringo, yang divonis 18 bulan penjara karena dianggap telah menghina Presiden dan Kapolri. Bahkan, belum lama ini, seorang komika yang dikenal dengan nama Bintang Emon juga turut mendapatkan serangan di media sosial karena telah mengunggah video kritis terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Padahal kritik tersebut telah disampaikan dengan begitu halus, bahkan dibalut dalam sajian komedi. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi takut dan enggan untuk menyampaikan pendapat mereka, karena hidupnya pasal-pasal atau regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi. Bayang-bayang Undang-Undang ITE dan para buzzer selalu menghantui mereka yang ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah. Undang-Undang ITE sendiri merupakan aturan yang rawan disalahgunakan untuk melawan kritikan, di mana terdapat beberapa pasal yang berpotensi menjadi pasal karet, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama, dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Disebut pasal karet karena rumusannya tidak ketat, sehingga menyebabkan multitafsir. Sebuah kritik seharusnya dapat menjadi evaluasi terhadap kinerja pejabat publik. Menurut saya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik menunjukkan adanya itikat baik untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada sistem demokrasi.
Namun, pernyataan ini seharusnya dibarengi dengan perbaikan kualitas hukum dan penerapan yang baik pada sistem demokrasi. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan oleh para aktivis jangan langsung dicap sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama. Karena hal ini tidak sesuai dengan esensi negara demokrasi dan amanah konstitusi. Untuk membangun Indonesia yang lebih maju, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus mampu menyampaikan kritik dengan tata bahasa yang baik dan menghindari serangan personel serempak, serta bernuansa sara, sehingga kritik tersebut dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus bisa meyakinkan dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam mengkritik pemerintah, dengan menertibkan para buzzer dan merevisi Undang-Undang ITE, serta merubah sanksi pidana dalam pasal pencemaran nama dan ujaran kebencian. Dengan begitu, masyarakat tidak akan merasa takut untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, karena merasa hak konstitusionalnya telah dijamin dan dilindungi oleh negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.